Di abad ke-14, ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut kerajaan Majapahit, angin dari barat membawa seorang musafir yang kelak menyalakan obor keimanan. Ia datang bukan dengan pasukan, bukan pula dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan juga kasih sayang. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama besar dari Samarkand yang menempuh perjalanan panjang melintasi Persia, Gujarat, hingga akhirnya berlabuh di pesisir utara Pulau Jawa. Sejak saat itu, sejarah Nusantara perlahan berubah. Dari tanah Gresik, cahaya Islam mulai menyinari bumi Jawa. Gresik kala itu adalah pelabuhan kecil, tempat singgah para saudagar dari berbagai negeri, baik dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan juga Palembang. Namun, di balik kesibukan dagang itu, kehidupan rakyat masih terbelenggu kemiskinan dan juga tahayul. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang dengan niat mulia, yaitu menebar kebenaran, menyembuhkan, dan mengajarkan kasih sayang. Ia dikenal sebagai tabib dari seberang, menyembuhkan tanpa meminta imbalan. Perlahan kehadirannya diterima oleh masyarakat, dan kabar tentang orang bijak dari timur menyebar ke penjuru desa. Namun jauh sebelum kedatangan sang wali, tanah Gresik telah disucikan oleh langkah seorang perempuan soleha, namanya Siti Fatimah binti Maimun, putri seorang ulama besar dari negeri seberang. Beliau datang berabad-abad sebelum Wali Songo lahir. Beliau juga hidup di masa ketika kerajaan Kediri dan Sriwijaya masih berjaya, dan ketika nama Allah baru dikenal oleh segelintir hati di bumi Nusantara. Dalam kesederhanaan, Siti Fatimah menanam benih iman di hati rakyat Leran. Ketika ajal menjemputnya pada tahun 1082 Masehi, makamnya menjadi saksi bahwa Islam telah lebih dulu hadir di bumi Jawa sebelum datangnya para wali. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim mendengar nama Siti Fatimah binti Maimun, hatinya bergetar. Ia tahu langkahnya bukan langkah pertama. Ada cahaya yang telah menyala sebelum dirinya datang. Cahaya dari seorang perempuan yang telah lama pergi, namun meninggalkan jejak keimanan di tanah ini. Dalam sujud panjangnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim merasa seolah waktu berhenti. Dua jiwa dari dua zaman bertemu dalam misi yang sama, menebar Islam dengan kasih dan juga ketulusan. Ia mulai berdakwah dengan cara yang lembut. Ia tidak memaksa tapi menunjukkan akhlak yang mulia. Ia berbicara tentang kebersihan, kejujuran, dan juga kasih sayang. Hal-hal yang menyentuh hati para rakyat kecil. Bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim, dakwah bukan hanya soal kata-kata, tapi tindakan nyata dan juga yang membawa manfaat. Maka rakyat pun mulai menghormatinya. Mereka memanggilnya dengan sebutan kakek manik, yaitu seorang bijak yang membawa ketenangan. Namun tidak semua senang dengan ajaran barunya. Para pemuka adat merasa kehilangan pengaruh dan menuduhnya hendak menghapus tradisi leluhur. Syekh Maulana Malik Ibrahim tetap tenang. Ia menjawab dengan doa, bukan amarah. Ia berkata lembut bahwa aku tidak datang untuk menghapus, tapi untuk menyucikan hati dan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Dari langkah sederhana itu, cahaya Islam mulai menyebar. Anak-anak belajar membaca Al-Quran, warga mulai mengenal wudhu dan sholat berjamaah. Islam pun perlahan tumbuh, bukan dengan kekuatan pedang, tapi dengan kekuatan kasih sayang.
Di antara murid-muridnya lahir para penerus dakwah yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Dari tangan mereka lah Islam tersebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Waktu pun berlalu dan tubuh sang wali mulai lemah, namun jiwanya tetap tegar. Ia berpesan kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa sebarkan Islam dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan amarah merusak niat. Jadilah rahmat bagi sesama, bukan beban bagi dunia. Pada tahun 1419 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat dengan tenang di Gresik. Bumi dan langit pun berduka karena satu jiwa suci telah menunaikan tugasnya. Di tanah ini sang wali beristirahat. Dari pusaranya doa tak pernah berhenti mengalun. Makamnya menjadi tempat ziarah, bukan sekedar untuk meminta, tapi untuk mengenang nilai luhur, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah SWT. Dua sosok dari dua zaman, satu laki-laki dan satu perempuan, tak pernah bersua di dunia, namun seolah disatukan oleh takdir ilahi untuk membawa cahaya yang sama, yaitu Islam yang damai dan penuh cinta. Enam abad telah berlalu, namun nama mereka tetap hidup di dalam doa umat, khususnya warga Gresik. Dari Leran hingga Gresik, dari pantai hingga pegunungan Jawa, gemak dakwah mereka masih terasa. Mereka bukan sekedar tokoh sejarah, tapi teladan cinta dan juga keikhlasan. Semoga kita meneladani langkah mereka, menebar kebaikan tanpa pamrih dan menyalakan cahaya di hati manusia.